Mari saudara-saudara kita sebelum pemberitaan firman Tuhan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau senantiasa karena kasih setiamu atas kami. Pagi hari ini kami masih mempunyai kesempatan untuk datang di hadirat Tuhan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan siraman rohani ini menguatkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Jemaat Tuhan GKMI Keling bersama dengan cabang-cabangnya baik di Bandung-Harjo maupun di Gelang. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan Mei ini bagi gereja-gereja GKMI atau di bawah naungan Sinode GKMI, dari gereja dewasa maupun dengan cabang-cabangnya, termasuk gereja-gereja yang dirintis oleh Yayasan Pengutusan Injil dan Pelayanan Kasih PIPKA, ditetapkan menjadi bulan misi. Mengapa? Ini dilatar belakangi oleh berdirinya Yayasan Pengutusan Injil dan Pelayanan Kasih atau PIPKA pada tanggal 15 Mei tahun 1965 oleh Sinode GKMI. Jadi PIPKA adalah milik Sinode GKMI. Berarti PIPKA ini juga milik kita. Kita perlu dukung sepenuhnya untuk keberhasilannya. Misi Yayasan PIPKA adalah menghadirkan kasih Kristus sampai ke ujung bumi. Sedangkan misinya adalah menjadi perpanjangan GKMI untuk menjangkau daerah pelayanan baru dengan memberitakan kabar kesukaan seutuhnya. Ladang pelayanan PIPKA tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke luar negeri, yaitu di Chungcheong, Hong Kong, di Kamboja, di Xinjiang, Cina, dan juga di Tibet. Ada sekitar 104 cabang-cabang dan perintisan oleh Yayasan PIPKA dengan sekitar 70 hamba-hamba Tuhan atau para misionaris. Masih dalam situasi prihatin karena wabah COVID-19 ini, sehingga mengharuskan kita melangsungkan ibadah di rumah atau keluarga kita masing-masing. Tetapi ini tidak menyurutkan semangat kita, yaitu menjadi orang-orang percaya yang mempunyai semangat misi yang berkobar-kobar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 23 dengan tema misi atau pemberitaan Injil adalah satu keharusan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pemberitaan Injil adalah satu keharusan. Paulus mengatakan, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mengapa satu keharusan? Semua makhluk hidup perlu bernafas untuk hidup. Manusia harus terus bernafas supaya tetap hidup. Di dalam air dia mati karena tidak bisa bernafas. Ikan demikian pula, ikan hidup di dalam air. Di luar air dia mati. Karena apa? Alat pernafasannya yang berupa insang tidak bisa berfungsi. Sekarang bagaimana? Bukti bahwa penginjilan adalah satu keharusan. Rasul Paulus rela melepaskan hak-haknya. Kita lihat dari 1 Korintus 9 ayat 11, 12, 15, dan 17. Agar pemberitaan Injil tidak terintangi. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus tidak bermegah.
dalam 1 Korintus 9 ayat 16, bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi sepatutnya hamba-hamba harus lakukan bagi tuannya adalah bukan untuk kemegahan dirinya, tetapi semata-mata untuk kemegahan dan kemuliaan Tuhan atau Tuhan yang disembahnya. Yang ketiga, Rasul Paulus rela celaka bila tidak memberitakan Injil. Katakan dari 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Rasul Paulus rela bukan hanya di penjara, tetapi bahkan mati bagi Kristus. Kisah Rasul 21 ayat 13, katakan sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati oleh karena nama Yesus. Iya. Berikutnya adalah mengapa pemberitaan Injil adalah keharusan. Yang pertama, pemberitaan Injil adalah tugas yang dipercayakan dan harus dipertanggungjawabkan. Allah menghendaki tidak seorang pun binasa. Kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Yang kedua, manusia perlu dimenangkan. 1 Korintus 9 ayat 19 dan 22. Manusia diselamatkan karena mendengar pemberitaan Injil. Yang ketiga, peran serta termulia yang bisa dilakukan manusia supaya aku mendapat bagian di dalamnya. 1 Korintus 9 ayat 23. Nah, berikutnya adalah bagaimana memberitakan Injil. Yang pertama, lakukan dengan upaya yang maksimal. 1 Korintus 9 ayat 24, dengan lari-lari begitu rupa untuk memperoleh hadiah utama. Ya, dalam pelayanan PIPKA adalah salah satu nilai luhur pelayanan PIPKA adalah spirit of excellence. Jadi melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik yang bisa dilakukan dari hidup kita ini. Yang kedua, penguasaan diri untuk memperoleh mahkota yang abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Yang ketiga, bagaimana memberitakan Injil? Ya, memberitakan Injil perlu ada tujuannya demi mencapai tujuan. Dari ayat yang ke-26, yaitu terfokus pada tujuan. Tujuan siapa? Paulus pernah dicegah Tuhan untuk memberitakan Injil di Asia. Ya, dalam satu doa bersama dengan jemaat di Antioquia, maka Tuhan memberi penglihatan kepada Rasul Paulus untuk menginjil bukan di Asia, tetapi di Eropa, yaitu pertama kali tempat yang dikunjungi oleh Rasul Paulus adalah Filipi di Makedonia. Saudara-saudara, kalau kita cermati Alkitab kita, maka kita dapat menemukan amanat agung dalam Perjanjian Lama, yaitu dari Amsal Soleman pasalnya yang ke-24 ayat 11 dan 12. Bunyinya demikian, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju pemancungan. Di dalam Perjanjian Baru kita mengenal amanat agung, yaitu dari Matius 28 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi satu-satunya pekerjaan
yang dikawal oleh Tuhan Yesus sendiri adalah apabila kita memberitakan Injil. Oleh sebab itu jangan takut, walaupun kita menghadapi berbagai rintangan, kendala, aniaya, penderitaan, dan bahkan sampai mati sekalipun, karena kita tahu Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Setiap kali kita berdoa, minta pengawalan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita tidak memberitakan Injil, untuk apa Tuhan Yesus harus mengawal kita? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Setiap orang percaya mempunyai tugas panggilan yang sama untuk memberitakan Injil. Di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, setiap orang percaya, seperti iklan Coca-Cola. Kerinduan kita untuk bermisi adalah tergantung sampai sejauh mana kepedulian kita menangisi jiwa-jiwa yang tersesat dan membawa mereka mendapat pengampunan untuk diselamatkan dalam kasih Kristus. Pertanyaannya, what next? Apa yang dapat kita lakukan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan segala Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau menyertai kami, sebagaimana janji-Mu, orang yang memberitakan Injil adalah dikawal oleh Tuhan sendiri. Pakailah hamba-hamba-Mu, kami sekalian menjadi pemberita-pemberita Injil. Walaupun kami harus menghadapi berbagai macam masalah rintangan dalam hidup ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengawal kami. Itulah yang menguatkan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.